Oke, kita kembali lagi ke perkuliahan matematika diskrit. Namun kali ini kita akan masuk ke sub pembahasan yang baru. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar induksi matematika dan generalisasi induksi matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi masih dalam bagian prinsip-prinsip pembuktian. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah untuk prinsip inklusi eksklusi untuk dua himpunan gitu ya. Nah, pengantarnya seperti apa? Jadi ketika kita belajar himpunan, terutama misalnya kita mengkombinasikan beberapa himpunan, maka pertanyaan yang sering muncul adalah berapa banyak anggota dalam suatu gabungan dua himpunan gitu ya. Jadi misalkan kalau kita punya himpunan di A, kemudian kita juga punya himpunan di B. Nah, kita bisa hitung berapa elemen yang ada di himpunan di A. Kita bisa hitung juga berapa elemen himpunan yang ada di B. Nah, namun ketika ditanya gabungannya, maka belum tentu gabungannya adalah dengan menambahkan banyaknya elemen di himpunan A dan himpunan B. Karena bisa jadi ada himpunan yang sama gitu. Ada irisannya gitu. Jadi mungkin saja ada elemen yang unsurnya sama sehingga kita perlu mengurangkan dengan irisannya. Nah, itu konsep sederhananya. Nah, prinsip tersebut dinamakan dengan prinsip inklusi dan eksklusi gitu ya. Jadi misalkan kita punya dua himpunan, kemudian pertanyaannya berapa banyaknya elemen yang ada di gabungan ketika dua himpunan itu digabungkan, maka kita menambahkan banyaknya himpunan di A, kemudian banyaknya himpunan di B, dan dikurangi dengan banyaknya himpunan yang sama. Jadi dia termuat di A dan termuat juga di B. Ini sederhana sekali ya. Jadi contohnya di sini misalkan suatu himpunan buku terdiri dari 20 buku. 12 diantaranya adalah buku berbahasa Inggris. 8 diterbitkan setelah tahun 2010. Jadi ada 20. Kemudian 12 bahasa Inggris, 8 setelah 2010, dan 5-nya adalah bahasa Inggris diterbitkan setelah tahun 2010 gitu ya. Nah, berarti instingnya harusnya berarti ada yang bahasa Inggris dan diterbitkan setelah tahun 2010. Berarti dia ada irisannya gitu. Apa dikatakan asumsi awal kita adalah ada irisan. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak buku yang berbahasa Inggris atau yang diterbitkan setelah tahun 2010. Kemudian berapa banyak pula buku yang tidak berbahasa Inggris dan diterbitkan sebelum tahun 2010. Jadi yang perlu dilihat adalah kata hubungnya ya. Ada yang atau yang diterbitkan atau dan diterbitkan sebelum tahun 2010. Nah, caranya adalah kita buat yang baru split view. Jadi yang pertama kita misalkan dulu semestanya. Ini kita misalkan dulu semestanya. Jadi misalkan S itu menyatakan himpunan buku. Kemudian ya kurang jelas ya, himpunan buku. Oh, kita buat seperti ini sajalah. Kita hapus lagi. Misalkan di sini S ini adalah himpunan buku. Kemudian A itu adalah himpunan buku berbahasa Inggris. Kemudian misalkan lagi ada tadi buku yang terbit setelah tahun 2010. Jadi B ini adalah himpunan buku
yang terbit setelah 2010, langsung aja ya. Nah, maka akibatnya tadi sudah diketahui ya, kardinalitas dari S, berarti banyak yang himpunan di S itu adalah 20. Kemudian kardinalitas dari A, himpunan yang berbahasa Inggris tadi 12. Kemudian kardinalitas dari B adalah 8. Nah, dan ada buku yang berbahasa Inggris dan diterbitkan setelah 2010, artinya A iris B ya. Jadi beririsan, ada 5 buku. Nah, menurut prinsip inklusi eksklusi, maka tadi pertanyaan pertama, berapa banyak buku yang berbahasa Inggris atau yang diterbitkan setelah tahun 2010? Berarti perhatikan clue-nya ya. Jadi berapa banyak buku bahasa Inggris atau yang diterbitkan setelah tahun 2010? Berarti kita bisa tuliskan ternyata dia sebenarnya bertanya tentang A gabung B. A gabung B itu A kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B. Ya sudah, nih mudah saja, tinggal kita substitusikan angkanya. Jadi 12 tambah 8 kurang 5 sama dengan 15. Jadi ada 15 buku. Jadi kita tulis saja ya. Jadi ada 15 buku yang berbahasa Inggris, yang bahasa Inggris atau terbit setelah 2010. Jadi ada 15 buku yang berbahasa Inggris atau terbit setelah 2010. Kemudian ditanyakan lagi, berapa banyak pula buku yang tidak berbahasa Inggris dan diterbitkan sebelum 2010? Berarti tidak berbahasa Inggris, artinya kita nanti bermain di komplement ya. Jadi ingat, di himpunan itu ada yang namanya komplement. Nah, pertanyaannya berapa banyak pula buku yang tidak berbahasa Inggris? Artinya A komplement dan diterbitkan sebelum tahun 2010. Tadi pernyataannya kalau B diterbitkan setelah 2010. Nah, kalau sebelum 2010 berartinya B komplement juga. Nah, ini A komplement iris B komplement adalah A gabung B dikomplementkan. Ya. Nah, A gabung B dikomplementkan adalah sebenarnya banyaknya himpunan semestanya dikurangi dengan A gabung B. Nah, banyaknya semestanya tadi adalah 20 dikurangi A gabung B. A gabung B berarti 15. Tadi sudah kita dapat sebelumnya ya. Ini dapatnya dari sini. Maka dia hasilnya adalah 5. Jadi banyaknya buku yang tidak berbahasa Inggris dan kita tulis saja ya. Jadi banyaknya buku yang tidak berbahasa Inggris dan terbit sebelum 2010 adalah 5 buku gitu ya. Jadi ada 5 buku yang nggak bahasa Inggris juga, kemudian dia juga tidak dan juga dia terbit sebelum tahun 2010. Nah, itu dia contohnya gitu ya. Kemudian ini ada sifat. Nah, ini beberapa sifat terkait kardinalitas dari himpunan ya. Nah, silahkan untuk buktinya diserahkan kepada peserta kuliah ya. Jadi silahkan dibuktikan sifat-sifat dari 1 sampai 4 gitu ya. Oh, ini ada kekurangan tanda ya. Harusnya di sini adalah seperti ini tandanya. Nah, silahkan dibuktikan ya untuk sifat-sifatnya.
Kita lanjut lagi ke contoh. Jadi, ada 2 contoh yang akan kita kerjakan. 2 contoh. Yang pertama, sebenarnya ini contoh kedua ya, harusnya. Oke, kita ganti warna biru saja. Jadi di antara 100 mahasiswa, 50 mengambil mata kuliah matematika diskrit, 40 pengantar analisis, dan 24-nya mengambil kedua-duanya. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil keduanya? Gitu ya, jadi pertanyaannya berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil keduanya? Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentunya mendefinisikan himpunannya. Oke, kita definisikan dulu. Ini misalkan S-nya ini adalah himpunan mahasiswa. Ini himpunan mahasiswa berarti definisi himpunan ya, bukan HMJ gitu. Kemudian kita misalkan lagi A. A ini adalah himpunan mahasiswa Madis gitu ya. Saya singkat saja Madis, artinya matematika diskrit. Kemudian yang B, himpunan mahasiswa pengantar analisis. Pengantar analisis. Nah, A iris B adalah himpunan, berarti himpunan keduanya. Saya tulis singkatnya saja ya, himpunan keduanya. Keduanya artinya Madis dan pengantar analisis. Nah, diketahuinya berarti kardinalitas S. Kardinalitas S itu adalah 100. Kemudian kardinalitas A-nya adalah berapa yang mengambil Madis? 50. Kardinalitas B adalah 40 dan kardinalitas A iris B itu adalah yang mengambil keduanya 24. Nah, pertanyaannya banyaknya mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah matematika diskrit dan pengantar analisis. Ya, karena dan berarti tidak mengambil Madis, juga tidak mengambil pengantar analisis ya, maksudnya. Tidak mengambil keduanya kan. Jadi berarti yang ditanya adalah A komplement iris B komplement ya, ini yang ditanya. Nah, perhatikan bahwa A komplement iris B komplement itu sama dengan semesta dikurangi A gabung B ya. Ya samalah dengan yang tadi. Ini kan harusnya kalau kita tuliskan berarti A gabung B komplement ya. Kalau A gabung B komplement kan dikomplementkan kan jadinya A komplement gabungan komplemennya irisan, B komplemennya adalah B komplement. Ini berarti A gabung B komplement adalah semestanya dikurangi A gabung B gitu ya. A gabung B, di mana A gabung B tadi adalah A banyaknya himpunan di A, di B dikurang A iris B gitu ya. Nah, ini sudah kita ketahui angkanya, ya sudah kita tinggal substitusikan saja. Nah, maka hasilnya adalah 34. Jadi ada 34 mahasiswa. Jadi kita kalau dituliskan lagi, jadi terdapat 34 mahasiswa yang tidak mengambil keduanya. Nah, gitu ya. Oke, itu contoh pertama. Kemudian contoh berikutnya.
Oke, ini contoh berikutnya. Kita ganti lagi warna apa ya? Putih, abu-abu. Nah, ini contoh yang kedua. Berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Nah, berarti langkah pertama kita misalkan, tetap dimisalkan ya. Misal ini S. S-nya adalah himpunan bilangan bulat. Ini kita full screen kan saja biar lebih jelas. Himpunan bilangan bulat 1 sampai 100. Kemudian tadi kan 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Kalau yang A, ini himpunan bilangan bulat 1 sampai 100 yang habis dibagi 3. Kalau yang B berarti himpunan bilangan bulat 1 sampai 100 habis dibagi 5. Jelek ya 5-nya. 5. Oke. Nah, kalau A iris B berarti himpunan bilangan bulat 1 sampai 100 habis dibagi 3 dan 5. Berarti kan keduanya ya. Nah, ini kita definisikan. Ya, ingat lagi ya pembulatan ke bawah. Definisikan floor atau lambang ini ya, pembulatan ke bawah dari X adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Nah, sekarang kita ingin tahu dari 1 sampai 100 ada berapa banyak bilangan bulat yang habis dibagi 3. Ya, jadi kalau kardinalitas A-nya itu adalah ya sudah, ini 100 dibagi 3. Berapa 100 dibagi 3? Hasilnya adalah 33,33. Nah, ingat definisinya, maka ini hasilnya adalah 33. Jadi pembulatan ke bawah. Kemudian yang B. Yang B itu yang habis dibagi 5. Ada berapa? Berarti 100 dibagi 5. 100 bagi 5, 20. Berarti sama dengan 20. Kemudian berikutnya A iris B. Berarti habis dibagi 5, habis juga dibagi 3. Nah, berarti ini adalah 100 dibagi KPK dari 3 dan 5 ya, atau kita sudah belajar FPB KPK ya. Jadi pakai notasi saja KPK dari 3 dan 5. Ini FPB-nya adalah 15. Maka di sini sama dengan 6, 100 bagi 15, 6,67. Hasilnya adalah 6. Nah, sehingga tadi pertanyaannya adalah ada berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Berarti yang ditanya pada dasarnya adalah A gabung B. A gabung B itu A ditambah B dikurang A iris B. Maka hasilnya adalah 33 ditambah 20 dikurang 6 sama dengan 47. Jadi ada 47 bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Gitu ya. Nah, itu untuk prinsip inklusi eksklusi untuk 2 himpunan. Nantinya akan ada generalisasi juga ya. Jadi ada generalisasi untuk prinsip inklusi eksklusi. Artinya bisa lebih dari 2 himpunan. Nah, silahkan dipelajari dulu untuk untuk prinsip inklusi eksklusi 2 himpunan. Nanti next kita akan bahas tentang generalisasinya. Nah, silahkan perbanyak latihan dan selamat mencoba. Terima kasih.